Nah, sisa 2 video terakhir di mana gue bahas masa lalu F1 sebelum di bulan Februari nanti, gue bakal langsung bahas topik F1 2025. Dan itu berarti sisa beberapa hari lagi untuk bahas masa lalu Ceko nih, karena mulai Februari kemungkinan besar gue nggak bisa menghibur fans Ceko lagi karena Ceko sudah jadi masa lalu. Tapi oke lah, hari ini gue mau bahas jalanan tidak akan lupa lagi. Dan jika kita bahas topik ini dan dikaitkan dengan Ceko, maka musim 2012 lah yang akan masuk ke otak gue. Maka dari itu, hari ini gue membahas jalanan tidak akan lupa Sergio Perez 2012. Setelah masuki musim rookie yang cukup oke di 2011, Ceko masuk musim keduanya tetap bersama Sauber dan Kamui Kobayashi sebagai rekan tim. Musim 2011, Kamui mengalahkannya di standings dan menurut gue ya wajar aja karena Ceko saat itu juga masih rookie dan sempat bolos 2 balapan juga. Sebenarnya banyak juga yang udah main nganggep dia tuh ya cuma pay driver aja lah. Tapi persepsi itu untuk musim 2012 berubah total. Dia menjalani awal musim yang cukup oke dengan meraih posisi ke-8 di Australian Grand Prix, ronde pembuka. Tapi di balapan kedua, Malaysian Grand Prix adalah balapan di mana semuanya tuh berubah. Di balapan penuh dengan kondisi tricky ya, jelas ya Malaysia tuh emang selalu memberikan kita pergantian cuaca yang sangat cepat. Ceko menggunakan strategi yang tepat untuk masuk pit duluan dan pada akhir-akhir bersaing dengan Fernando Alonso untuk kemenangan. Dia mengejar dan terus mengejar Fernando Alonso sampai akhirnya malah melebar dan buang kesempatan untuk menang. Tapi tetap finish di posisi kedua dan meraih podium pertamanya di mobil papan tengah dan baru musim kedua di kondisi cuaca yang sangat tricky itu. Keren sih Ceko ya. Dan sila mungkin Meksiko sadar bahwa mereka memiliki calon bintang deh kayaknya ya. Nah setelah itu ya beberapa posisi ke-11 dan ya nggak dapat poin, tapi dia kembali meraih podium di Canadian Grand Prix di mana dia sebenarnya start dari posisi ke-15, namun mampu comeback dan finish di posisi ketiga. Lalu beberapa points finish dan sempat ada drama juga dengan Lord Maldonado tercinta kita, di mana dia merasa bahwa Lord itu terlalu barbar dan terlalu sering merusak balapan pembalap lain dan merasa bahwa dia itu bahaya banget lah untuk pembalap lain juga gitu. Waduh, nggak boleh gitu lah sama Lord kita Ceko. Tapi kalau sekarang ya boleh lah ya, kan udah jadi Lord juga Ceko. Jangan so iya deh. Yeah. Jujur, quality pace dia di awal musim ini rada meh sih ya. Berapa kali nggak tembus ke Q3 dan bahkan Q2 juga nggak tembus gitu. Jadi beberapa balapan dia tuh harus capek-capek comeback ke depan dan keseringan emang begitu kasusnya. Ya sekarang juga sih. Di Belgian Grand Prix dia akhirnya qualified di posisi tinggi dengan posisi ke-5, tapi naik ke posisi ke-4 karena penalti Lord. Lord Maldonado lagi ya kan? Nah, tapi sayang Ceko jadi korban kerusuhan Romain Grosjean saat start. Dan ya, itu karambol Spa 2012 yang gue maksud ya. Yang membuatnya dan Kamui juga tuh harus DNF. Ya apes emang dan capek-capek. Start di posisi tinggi, kesundul pula. Tapi nasib bagus kembali datang kepadanya di balapan berikutnya yaitu Monza. Dia qualified di posisi ke-12 dan menggunakan strategi ban hard lalu medium. Dia tuh benar-benar melayang dan menyalip pembalap-pembalap top kayak Kimi, Nico Rosberg, Fernando Alonso, dan Felipe Massa. Dan sempat mimpin beberapa lap sebelum akhirnya finish di posisi kedua dan meraih podium ketiganya di F1 dan musim itu. Gelo emang, dan ini fun fact ya, jumlah podium dia saat itu kan udah 3 tuh, dan Felipe Massa di titik itu yang mengendarai Ferrari, yang emang Ferrarinya rada-rada ya, itu belum meraih podium sama sekali. Mengingat Ceko juga merupakan pembalap akademi Ferrari, sabi kali naik ke Ferrari ya nggak? Ya fun fact aja sih, dan sebenarnya bukan cuma Felipe Massa doang, tapi jumlah podium dia pada titik itu juga lebih banyak dari 2 Mercedes, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, dan bahkan Mark Webber juga yang berada di Red Bull. Gelo gak tuh? Edun. Cuman setelah itu ya cuma finish di poin sekali dan mengakhiri musim 2012 dengan berada di posisi ke-10 standings dengan 66 poin dan 3 podium dan finish di depan Kamui Kobayashi. Gua kan juga ada ngomong tadi tuh soal dia naik ke Ferrari ya, tapi ada offer yang lebih menarik saat itu.
di mana Lewis Hamilton keluar dari McLaren, sehingga dia tuh dilirik dan pada akhirnya dialah yang diambil oleh McLaren untuk musim 2013 dan dipartnerkan dengan Jenson Button. Habis itu ya sisanya sejarah gitu ya. Walaupun gue rasa kalau kita bahas soal sejarah Checo, hampir gak ada yang bakal ingat masa dia di McLaren karena ya saking ambiarnya saat itu. Kita lihat statistik Checo musim ini. Seperti yang gue bilang tadi, quali pace dia tuh emang rada meh musim ini. Tapi dia masih mampu mengalahkan Kamui 11-9 di qualifying di 2012. Line up Sauber musim ini bisa dibilang ya berbeda sih ya dari karakteristik driving style-nya. Kamui itu benar-benar agresif dan Checo itu lebih halus, lebih smooth. Dan kedua pembalap ya saling mengalahkan aja seiring berjalannya musim 2012 ini di qualifying. Di race pun juga sama. Head-to-head mereka tuh 10-10 imbang, dan ini juga termasuk DNF BTW ya. Jadi bisa dibilang line up ini benar-benar imbang dari segala hal. Dua pembalap solid lah emang untuk tim papan tengah kayak Sauber di musim itu. Dan jujur ya, kalau misal mereka lebih hoki dikit, nggak terlibat dalam beberapa kecelakaan yang dimana mereka tuh bisa dapat poin besar, mungkin Sauber bisa aja finish di posisi kelima standings mengalahkan Mercedes. Fun fact lagi ya, tapi dari seluruh musim Checo di F1 kecuali saat dia berada di Red Bull ya, musim 2012 adalah satu-satunya musim di mana dia tuh meraih 3 podium dalam semusim. Sama-sama Force India atau Racing Point atau apalah namanya itu ya kan, ya 1 atau 2 aja semusim, tapi nggak pernah sampai 3. Jika kita ngomongin musim terbaik Checo, ya orang pasti bakal bilang ya 2020 lah, karena itu musim di mana dia meraih kemenangan pertamanya. Ya benar, tapi jika kita bilang kapan Checo benar-benar hadir dalam spotlight besar F1, ya musim 2012 adalah jawabannya. Karena di sini juga Checo langsung dijuluki sebagai The Mexican Wonderkid. Kalau sekarang ya The Mexican Sales. Ya begitulah. Kalau sebelum itu ya adalah The Mexican Minister of Defense, yang dimana lebih keren lah ya nickname-nya ya. Checo tuh kalau udah mode papan tengah emang sangat gacor sih sebenarnya. Dan gue tuh juga mau ngingetin ke kalian kalau Checo tuh sebenarnya masih layak berada di F1. Yang kayak gini-gini tuh pengen gue ingetin aja ke kalian gitu loh. Cuman bukan di tim papan atas saja. Kalau tim papan tengah ada peluang untuk ambil dia, ya gas aja kata gue ambil ya kan. Karena gue yakin dia ini masih bisa sangat berguna untuk bangun tim papan tengah. Plus duitnya kan juga gede tuh ya kan. Colek dulu Cadillac. Sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa, bagi yang sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.